Warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sawah mencari ikan sepat. Sepat ditangkap menggunakan jala. Ada sebuah cerita rakyat yang berjudul Dedam Durhaka. Konon di Selat Bengkalis dekat Bantul di Tanjung Sukudis, hiduplah sepasang suami istri yang kehidupannya sangat sederhana. Di dalam pernikahannya, mereka dikaruniai seorang putra yang sangat tampan bernama Dedam. Meskipun kehidupan mereka sangat pas-pasan, namun Dedam dibesarkan dengan kemanjaan dan dilimpahi kasih sayang yang begitu berlebihan. Mereka selalu berusaha untuk memenuhi di setiap permohonan dan keinginan Dedam. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Dedam tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Namun sangat disayangkan, Dedam memiliki perilaku yang kurang terpuji. Ia selalu berlaku kasar kepada kedua orang tuanya, dan ia sangat pemalas. Setiap hari kerjanya hanya bermain saja, tidak pernah membantu pekerjaan ayah dan ibunya. Hingga pada suatu pagi, ibu Dedam menyuruh Dedam untuk menyusul ayahnya ke hutan dan mengambilkan kayu bakar. Nak, pergilah nak, susul ayahmu ke hutan dan ambilkan ibu kayu bakar untuk memasak. Nak, pergilah nak, ayahmu pasti sudah lapar dan sekarang pasti sedang menunggu nasi ini. Ibu, aku masih mengantuk. Ibu saja yang pergi menyusul ayah. Aku malas. Lalu sang ibu pun terdiam, mengambil nasi dan membawanya pergi. Nak, tega sekali kamu dengan ayah dan ibumu, nak. Setahun kemudian, Dedam ingin menyampaikan hasrat hatinya kepada kedua orang tuanya. Ia ingin pergi merantau, ia ingin mencari kerja. Ketika itu, ia sedang berada di depan pintu. Ia berteriak-teriak memanggil ayah dan ibunya. Ayah, ibu, ada yang ingin aku bicarakan. Mendengar teriakan itu, kedua orang tua Dedam bergegas mengambil Dedam. Mereka tidak mau melihat Dedam berteriak-teriak seperti itu. Mereka malu pada tetangga karena sikap Dedam yang selalu kasar kepada mereka. Iya, ada apa? Kelihatannya penting sekali. Aku mau ke negeri seberang. Aku sudah muak dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Apa? Ke negeri seberang? Kenapa tidak mencari pekerjaan di kampung kita saja, nak? Tidak, Bu. Ibu tidak lihat apa? Orang-orang yang bekerja di kampung sini, hidupnya itu tidak berkembang. Lalu, kedua orang tua Dedam hanya bisa pasrah melepaskan Dedam pergi ke negeri seberang. Ketika ada kapal saudagar yang datang, maka berangkatlah Dedam. Kedua orang tua Dedam mengantarkan Dedam ke kapal. Ibu Dedam menyiapkan bekal panggang keluar serta pais Dedam untuk Dedam. Ini, nak, bekal untuk di perjalanan nanti. Semuanya makanan kesukaanmu. Selamat jalan, nak. Hati-hati di jalan, ya. Tetapi Dedam tidak kelihatan sedihnya sedikit pun. Padahal ia akan meninggalkan kedua orang tua yang telah membesarkannya. Beberapa tahun kemudian, Dedam telah menjadi saudagar yang kaya raya dan memiliki istri yang cantik.
tersebarlah berita bahwa kapal Dedap telah bersandar di pelabuhan di kampung halaman. Mendengar berita itu, kedua orang tua Dedap bergegas pergi menghampiri Dedap dengan membawakan makanan kesukaannya. Terbayang sudah di mata mereka wajah Dedap yang selama ini mereka rindukan. Semuanya terasa bagaikan mimpi. Mendengar Dedap telah berhasil di negeri seberang, telah menjadi saudagar yang kaya raya dan memiliki istri yang cantik. Maka berperahulah kedua orang tua itu dengan rasa bangga. Akhirnya mereka sampai di pelabuhan, di tempat kapal Dedap bersandar. Ibu. Tapi apa yang terjadi? Semua yang mereka bayangkan sama sekali tidak seperti khayalan mereka. Dengan sombongnya, Dedap mengusir mereka sambil berkata, "Hei orang tua, siapakah gerangan kalian berdua? Berani-beraninya kalian datang ke kapalku dengan pakaian yang kumal seperti itu, serta mengaku sebagai kedua orang tuaku lagi." Lalu sang istri pun mendekat kedua orang tua itu sambil berkata, "Pak, Bu, maafkan suamiku yang telah berkata kasar. Abang, janganlah begitu bang. Meskipun kedua orang tua itu bukan orang tua kandungmu, janganlah berlaku kasar bang. Ingatlah pesan ayah, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya." Jangan sok pintar kau menasihati aku. Lalu sang ibu pun memegang kaki Dedap sambil berkata, "Anakku, begitu kejamnya engkau kepada kami, nak. Lupakan engkau kepada kami. Aku ini ibumu, nak. Dan dia adalah ayahmu. Janganlah engkau berlaku kasar. Nanti akan dilaknat Tuhan, nak. Nak." Jangan sentuh aku dengan tangan kalian yang kotor. Pergi kau wanita tua tak tahu diri. Pergi kalian dari sini. Dasar orang tua miskin. Kalian hanya mengharapkan uangku saja kan? Apa? Orang tuaku sudah mati. Aku tidak sudi memiliki orang tua seperti kalian. Pergi kalian dari sini. Pergi. Besar. Ya Allah, jika benar tidak benar yang kau kandung selama 9 bulan, maka kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, aku putihkan hatiku, maka jatuhkanlah kutukmu pada anak durhaka itu. Seketika awan berubah menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menyambar, gelombang pasang datang menggulungkan kapal Dedap hingga kapal Dedap tenggelam. Sebelum kapal Dedap tenggelam, Dedap berteriak-teriak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. "Ayah, Ibu, ayah, ibu maafkan aku. Terlambat sudah. Kapal Dedap telah tenggelam dengan Dedap di sebuah pulau yang dikenal dengan Pulau Dedap. Nah, teman-teman, bagaimana ceritanya? Seru kan? Menyentuh. Sifat dari Dedap. Jadi kesimpulan dari cerita ini yang bisa kita ambil adalah janganlah durhaka kepada orang tua kita, karena orang tua kita telah susah payah membesarkan kita.
maka sayangilah dan hormatilah kedua orang tua. Air renang enak rasanya bila dicampur dengan es batu. Terima kasih telah mendengarkan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.